Meyakini ayat ini menyebabkan rizki mengalir deras, hidup serba kecukupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali ayat-ayat yang perlu kita yakini dan kita amalkan. Salah satu ayat yang perlu kita yakini dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari apabila kita menginginkan rizki mengalir deras seperti hujan, seperti aliran air, seperti ombak di lautan yang menggulung, yang datang silih berganti tiada henti, maka amalkanlah surat At-Tolak ayat yang kedua dan ketiga. Ayat yang kedua ini adalah potongan separuh ayat terakhir dari ayat yang kedua, kemudian dilanjutkan ayat yang ketiga, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Karena kita harus meyakini, maka kita harus memahami maknanya. Maknanya begini: wa may yattaqillaha, wa man bermula siapa saja, yattaqi yang bertakwa oleh dia man Allah kepada Allah, yaj'al maka menjadikan oleh dia Allah lahu baginya dia man makhrajan pada jalan keluar dari setiap permasalahan. Jadi yang harus kita fahami adalah siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti menjadikan kepadanya makhrajan. Makhraj adalah tempat keluar dari segala macam permasalahan, tempat keluar dari segala macam kehidupan yang sempit. Segala masalahnya akan diciptakan oleh Allah makhrajan, jalan keluar, jalan yang terang benderang. Ini yang pertama. Syaratnya orang yang bertakwa adalah imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Imtithalul awamiri artinya menjalankan perintah-perintah Allah, wajtinabun nawahi dan menjauhi larangan-larangan Allah. Menjalankan perintah Allah itu sesuai dengan kemampuan. Ingat, tidak harus semua. Jadi menjalankan perintah Allah tidak harus semua perintah dijalankan, enggak mampu, enggak akan kuat. Tetapi menjalankan perintah Allah itu sesuai dengan kemampuan. Karena perintah Allah ada dua macam. Yang pertama adalah perintah yang fardu atau wajib. Perintah yang fardu atau wajib ain maka harus dijalankan oleh masing-masing manusia yang muslim dan mukmin. Sedangkan perintah yang kedua yaitu perintah sunnah. Jadi ini sama-sama perintah wajib dan perintah sunnah. Perintah sunnah dijalankan sesuai dengan kemampuan. Jadi sekali lagi, untuk menjalankan perintah Allah tidak harus menggunakan kata semua, kata seluruhnya, tetapi menjalankan perintah Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Adapun untuk meninggalkan larangan harus semua, tidak boleh ditawar-tawar. Jadi kalau larangan itu harus ditinggalkan seluruhnya, semuanya. Wa yarzuqhu dan akan memberikan rizki oleh dia Allahu kepada man.
Min haitsu la yahtasibu, dari arah mana saja, la yahtasibu, yang tidak mengira-ngira oleh diaman, yang tidak pernah menyangka-nyangka oleh diaman. Coba kita renungkan sekarang. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan keutamaan. Yang pertama, Allah menjadikan kepadanya jalan keluar dari segala macam urusan, dari segala macam problematika kehidupan. Yang kedua, manfaatnya Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah mana saja yang tidak pernah ia sangka-sangka. Maka barang siapa nih yang benar-benar bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah sesuai kemampuan, dan menjauhi semua larangan-larangan Allah, pasti ini, jaminan pasti dia akan kaya raya, rizkinya mengalir deras dari arah mana saja. Kalau ada orang Islam rizkinya sulit, sempit, ya ini tandanya dia tidak bertakwa kepada Allah, kurang takwanya. Kemudian yang kedua nih, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Wa man, bermula siapa saja yatawakkal, yang bertawakal, berserah diri oleh diaman, 'ala Allahi, kepada Allah, fahuwa, maka bermula dia Allah, hasbuhu, yaitu pencukupan diaman, kecukupan. Jadi barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti mencukupinya. Ini masalahnya tergantung diri kita masing-masing. Kalau kita bisa memperbaiki diri dengan cara tawakal kepada Allah, maka Allah pasti mencukupi segala kebutuhan kita. Innallaha balighu amrih. Innallah, sesungguhnya Allah, balighu amrih, yaitu yang menyampaikan urusannya. Coba bayangkan, Allah lah yang akan menyelesaikan seluruh permasalahan kita. Allah lah yang akan menyampaikan segala permintaan dan permohonan kita. Innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah lah yang menyampaikan segala urusannya. Qad ja'ala, sungguh telah menjadikan Allahu, oleh Allah, likulli syai'in, untuk setiap sesuatu, qadran, pada kadar kemampuan, ukuran. Allah menciptakan segala sesuatu pasti punya ukuran, punya takaran masing-masing. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, jika kita mau meyakini dua ayat ini, yang pertama adalah separuh dari surat At-Tolak ayat yang kedua, separuh terakhir. Kemudian yang kedua adalah surat At-Tolak ayat yang ketiga. Kita yakini seyakin-yakinnya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh para ulama, ayat ini sering disebut sebagai ayat 1000 dinar. Mengapa disebut ayat 1000 dinar? Karena memang kalau yang yakin dan mengamalkan ayat ini, maka menjadi orang yang kaya-kaya. Jangankan cuma 1000 dinar, mungkin akan menjadi ribuan bahkan jutaan dinar. Oleh sebab itu silahkan amalkan, insya Allah mustajabah biidnillah. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.